Ingat cerita Nabi SAW tentang 3 orang yang berada di dalam gua, yang tertutup gua tersebut. Lalu 3 orang ini bertawassul dengan amal soleh yang paling mereka harapkan diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Di antara mereka ada yang bercerita tentang kebaktian dia sama ibunya. Di mana setiap petang ketika dia datang dengan kambing-kambingnya dari mengembalakan kambing tersebut, maka dia akan memerahkan susu. Dan yang pertama minum susu perahan dia adalah ayah bundanya. Sebelum semua keluarganya. Sebelum anak-anak dia yang masih kecil. Ayah bundanya. Sampai pernah suatu hari dia pulang kemalaman. Karena kejauhan cari rumput. Setelah dia peras itu susu, dia datang ternyata ayah bundanya telah tidur. Maka dia nggak ingin ada orang lain yang minum sebelum kedua orang tuanya. Anak-anaknya menangis apa nggak dikasih. Dia pegang itu susu. Dia juga nggak ingin pergi, takut orang tuanya bangun. Sampai ketika fajar terbit, orang tuanya baru bangun. Diberikan susu itu kepada orang tua. Orang tua dulu sebelum yang lainnya. Apakah kita sudah seperti itu? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimtu, Nabi pernah bersabda alaihi salatu wasallam, aku tidur. Aku pernah tidur, fara'aituni fil jannah, aku melihat aku sedang di surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra, aku mendengar ada yang membaca. Ada suara orang membaca. Faqultu man hadha? Ini suaranya siapa ini yang baca ini? Lalu yang di surga mengatakan, hadha Haritha bin Nu'man. Ini suaranya Haritha bin Nu'man. Lalu apa kata Nabi SAW? Kadzalikal bir, kadzalikal bir, wa kana abarran nas bi ummi. Seperti itu yang namanya kebaktian. Allah berikan balasan yang agung. Seperti itu kebaktian. Dan An-Nu'man, Haritha bin Nu'man, ini terkenal sebagai anak yang paling berbakti sama ibunya. Dan ibunya cinta banget sama Haritha bin Nu'man. Ya gimana gak cinta dengan anak yang berbakti? Kita semua pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni. Yang Nabi SAW menceritakan bahwa akan datang dari Yaman seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan Nabi menceritakan bagaimana kebaktiannya. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah berkata kepada Umar bin Khattab, Ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma'a amdadil Yaman. Akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir bersama bantuan pasukan perang dari Yaman. Lahu walidatun huwa barun biha. Uwais ini punya orang tua yang dia berbakti sama orang tua. Bayangin dari kebaktian dia nggak bisa ke Madinah untuk menjumpai Nabi SAW. Agar dia mendapat kemuliaan menjadi sahabat Nabi. Karena dia punya ibu, dia harus merawat ibundanya. Nih sebagian anak kadang-kala merantau kemana, bekerja kemana, meninggalkan orang tuanya sendirian. Jangan menyusahkan orang tua. Nih Uwais, dia tidak datang ke Madinah. Karena dia harus berbakti sama ibunya. Gak mungkin ditinggalkan ibunya sendirian. Ketika pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dari Yaman juga. Dia membaiat Nabi SAW untuk berjihad, untuk berhijrah. Ditanya sama Nabi SAW, bapak ibumu masih hidup nggak? Masih hidup. Ngasih izin nggak sama engkau? Enggak. Pulang kau. Bikin keduanya tersenyum sebagaimana engkau bikin keduanya menangis. Di sana ada surga. Sedangkan untuk Uwais Al-Qarni, setelah Nabi SAW menyebutkan tentang kebaktiannya kepada ibunya, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah minta sesuatu kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya.
Lalu Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Kalau engkau bisa berjumpa dengan dia, lalu meminta kepada dia agar berdoa memohonkan ampunan buat engkau, lakukan itu. Sehingga Umar bin Khattab itu kalau kedatangan orang-orang dari Yaman, maka Umar bertanya, "Afikum Uwais? Afikum Uwais?" Sampai orang itu bingung, kenapa Umar tanya Uwais ini? Uwais ini siapa? Orang biasa-biasa aja sebenarnya. Ya, dia biasa-biasa aja di muka bumi. Tapi dia spesial di langit. Nama dia disebut. Nabi mengingatkan dengan fadilah.